Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arasy, menurut ulama ahlus sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Gitu. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istiwa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Jadi jika ada orang yang mengingkari atau menolak Allah di atas langit, beristiwa di atas arasnya, maka kita jangan ikuti orang tersebut, meskipun dia seorang kiai, seorang ustaz. Karena orang yang menolak Allah di atas langit, orang tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan perkataan para sahabat, bertentangan dengan perkataan ulama salaf, bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan fitrahnya ya. Karena banyak sekali dalil yang menyebutkan Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arasnya, itu ratusan. Nah, di antara ratusan dalil yang menyebutkan Allah di atas langit, kami sebutkan sebagian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimu yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Kemudian, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, kata Rasul, niscaya yang ada di langit, yaitu Allah, akan menyayangi kalian. Nah, di dalam hadis ini jelas sekali ketika kita menyayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit, yaitu Allah, akan menyayangi kita, yaitu Rasul yang menyebutkan. Nah, kalau orang yang menerima Islam, beriman terhadap Rasulullah, yang menerima hadis Nabi, dia akan mengimani hadis tersebut. Tapi ketika orang tersebut telah rusak pikirannya, terkena syubhat, maka dia akan menolak dengan jurus-jurus mereka, yaitu jurus nahwu shorof. Mereka putar-putar lagi. Oh, itu yang di atas bukan Allah, katanya. Itu apa? Kupu-kupu, burung. Terus diputar-putar dengan nahwu shorofnya ya. Itu adalah senjata mereka yang sering mereka katakan. Perkataan Nabi ditolak, perkataan sahabat ditolak. Dipikir para sahabat tidak paham nahwu shorof. Dipikir Rasul tidak paham nahwu shorof. Jadi mereka sekarang yang sok-sokan paham nahwu shorof mengajari Rasul, mengajari para sahabat. Padahal Rasul orang Arab loh, para sahabat orang Arab. Nah, ini salah satu dalil yang menyebutkan Allah di atas langit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit, yaitu Allah, akan menyayangi kalian ya. Kemudian yang kedua yang menyebutkan Allah di atas langit, beristiwa di atas arasnya, yakni riwayat Ibnu Huzaimah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, subhana man wasi'a sam'ul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Fasami'allahu jalla wa ala kalamal mujadilah. Maka Allah mendengar perkataan wanita yang menggugat, yang mengajukan gugatan. Kemudian ini poin pentingnya, wa huwa sab'i samawatin mustawin ala arsyihi. Padahal Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ini yang meriwayatkan adalah Al-Imam Ibnu Huzaimah. Al-Imam Ibnu Huzaimah itu adalah ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Ibnu Huzaimah itu bi-imamil a'immah wa kana min hifdzil hadits wa ma'rifatis sunnah bil ghayatil 'aliyati. Beliau adalah imamnya para imam yang sudah mencapai puncak yang tinggi dalam mengenal ilmu hadis dan mengenal sunnah ya. Nah, ini dalil kedua yang menyebutkan Allah di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya ya. Kemudian hadis yang ketiga yang menyebutkan Allah di atas langit, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Dan ini hadis sudah mencapai derajat mutawatir, artinya diriwayatkan oleh sahabat yang banyak. Ada yang mengatakan 28 sahabat dan ada yang mengatakan 30 sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqulu may yad'uni fastajiba lahu, may yas'aluni fa'atiyahu, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan Allah turun ke langit dunia. Kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah. Tetapi orang-orang yang terkena syubhat, mereka akan mentakwil lagi hadis ini. Oh, itu maksudnya yang turun bukan Allah katanya. Terus apa yang turun? Oh, ilmunya katanya. Oh, rahmatnya katanya. Dari mana penafsiran tersebut? Para sahabat tidak ada yang menyebutkan demikian. Para sahabat mereka mengimani tentang hadis tersebut. Kalau yang turun ilmunya atau rahmatnya, kenapa cuma sampai ke langit dunia, tidak sampai ke bumi? Jadi kita yang berdoa sekarang tidak mendapatkan rahmatnya karena tergantung di langit pertama, ya. Jadi itulah kebelingernya orang, ya. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menolak hadis ini? Karena mereka membayangkan yang turun itu bukan Allah, tetapi yang turun itu makhluk. Ini mereka loh yang mengatakan. Akhirnya mereka mengatakan apa? Kalau turun di sepertiga akhir malam, itu sepertiga akhir malam bagian mana katanya? Di Jawa Barat, di Jakarta, di Saudi atau di mana? Soalnya sepertiga akhir malam itu beda. Jadi mereka membayangkan yang turunnya itu bukan Allah tapi makhluk. Ini kesalahan mereka. Jadi mereka terperangkap dengan pikiran mereka sendiri. Padahal Allah itu maha mampu. Maha mampu Allah menjawab doa hamba saja pada waktu yang berbeda-beda dengan satu jawaban. Itu Allah mampu, ya. Seperti ketika seseorang mengucapkan di dalam salatnya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Itu yang dibaca dari awal Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir semuanya Allah jawab. Sedangkan orang yang salat di masjid saja itu mungkin satu masjid ada 1000 orang. Bagaimana kalau 1 juta masjid? Kemudian orangnya tidak sama. Nah, kalau yang dibayangkan yang menjawab itu adalah manusia, maka itu akan menolak. Begitupun dengan hadis yang tadi. Rasul menyebutkan di dalam hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita, kata Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Kewajiban kita mengimani hadis tersebut, ya. Jadi kalau dibayangkan yang turunnya itu bukan Allah, ya seperti itu. Oh, ini bagian mana seperti akhir malam, Indonesia atau Saudi, ya seperti itu. Dan mereka kenyataannya seperti itu. Dan kami lihat sendiri 2 orang da'i yang masyhur waktu itu sedang ngobrol membahas hadis tersebut. Akhirnya ini yang turun di seperti akhir malam bagian mana? Kemudian mereka cekikik menghinakan orang yang mengimani hadis ini. Karena apa? Karena tolak ukurnya yang turun itu bukan Allah tapi makhluk. Jadi terperangkap dengan akalnya sendiri. Jadi begitulah kalau dalil terima dengan akal. Padahal kewajiban kita sebagai kaum muslimin ya mengimani hadis tersebut, ya. Rasul melakukan Isra wal Mi'raj saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Itu cuma 1 malam. Bagaimana akal bisa menerima? Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja perlu berapa hari? Kemudian dari bumi ke langit pertama itu berapa ratus ribu tahun kalau ditempuh. Kemudian jarak dari langit pertama sampai ke langit kedua lebih jauh jaraknya dari bumi ke langit pertama. Dari langit kedua sampai langit ketiga lebih jauh lagi jaraknya dari langit pertama ke langit kedua. Jadi ayatnya setiap tahun dibaca, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Tetapi mereka menolak Allah di atas langit, ya. Nah, jadi
dalil yang ketiga yang menyebutkan Allah di atas langit, yaitu hadis yang tadi ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, dan seterusnya ya. Kemudian hadis yang keempat yang menyebutkan Allah di atas langit, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi Rasulullah bertanya kepada seorang budak perempuan, kata Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak tersebut menjawab, "Fis sama," di langit. Kemudian Rasul berkata lagi, "Man ana?" Siapa aku? Kata Rasul, "Anta Rasulullah," kamu utusan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak tersebut karena dia telah beriman. Nah, jika jawaban budak tersebut salah, maka Rasul akan menegur budak tersebut. Tetapi kan Rasul justru menyetujui jawaban budak tersebut. Di mana Allah? Di atas langit. Siapa aku? Utusan Allah. Merdekakan dia, kata Rasul, karena dia telah beriman. Artinya Rasul menyetujui bahwa jawaban daripada budak tersebut benar, yakni Allah itu di atas langit. Ya. Bahkan ini perlu diketahui oleh kaum muslimin, khususnya yang menisbatkan pengikut mazhab Syafi'i, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadis ini, meriwayatkan bahwa Allah di atas langit. Beliau masukkan ke dalam kitabnya ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i juga meyakini bahwa Allah di atas langit. Perhatikan ini. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i juga meyakini bahwa Allah di atas langit, beristiwa di atas arasnya. Itu disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni di dalam kitab Aqidah As-Salaf Ashab Al-Hadis. Di sana disebutkan li'i'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi. Keyakinan beliau, yakni keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Kemudian kata beliau, wa fawqa sab'i samawatihi ala arsyihi, dan Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya ya. Kama huwa mu'taqadul muslimina min ahli sunnati wal jamaati salafuhum wa khalfuhum, sebagaimana keyakinan kaum muslimin yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, baik yang terdahulu atau yang kemudian. Jadi disebutkan di dalam penjelasan ini bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i meyakini Allah di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arasnya, dan ini adalah keyakinan kaum muslimin yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, baik yang terdahulu atau yang kemudian. Ini mana ini? Para pengikut mazhab Syafi'i harus paham ini. Al-Imam Asy-Syafi'i mempunyai keyakinan demikian, yakni Allah beristiwa di atas aras ya. Nah, itu dalil yang keempat yang menyebutkan Allah beristiwa di atas aras ya. Kemudian dalil yang kelima yang menyebutkan